alasan lo tidak menerima horor karena lo merasa kenapa? Susah sih. Pertanyaan sulit. Kenapa sih? Gue sedang merangkai kata-kata mencari supaya kata-kata produser yang tidak tepat. tersinggung. Kasih bocoran nih, lokasi syuting CTS 2 ya. Dia ini punya skill duduk diem nggak ngapa-ngapain. Gue lihat Laura diem orang ngapain. Aneh Lo tau nggak? Aneh orang aneh. Tapi setelah itu bukannya dapat peran-peran komedi malah dapat peran horor. Iya, itu setelahnya. Sebenarnya itu tuh syutingnya sebelum. Oh, syutingnya sebelumnya, tayangnya setelahnya. Tayangnya baru Berarti setelahnya. orang mengerikan berarti ngelihat lo di situ ya. Dari Turning. Kenapa baru itu horor lo? Apa selama ini ada tapi lo kayak belum mau kembali ke horor atau gimana? Selama ini banyak sih tawaran horor. Cuman gue kalau horor tuh kan sebenarnya susah-susah gampang ya, Nes. Emang ada yang gampang? Iya sih. Hati-hati, keceplosan. Enggak semua cocok dengan selera gue. Gue suka banget nonton film horor. Oh, lu suka nonton horor? Suka banget horor. Apa horor favoritnya? Terakhir gue nonton Smile tuh lumayan sih. Gue tuh udah mau nonton, cuman reviewnya rata-rata bilang jump scare-nya gila-gila. Iya. Gue tuh suka nggak suka dikaget-kagetin. Gitu, Dia capek. jump scare-nya di titik-titik yang tepat, nggak nyangka gitu. I see. Bagus ya? Bagus. Gue suka horor paling nempel sih The Omen sih. Yang dulu ya, tapi juga yang ya. klasik. Oke, tapi lo berarti alasan lo tidak menerima horor karena lo merasa kenapa? Susah gampang tuh maksudnya gimana tadi? Susah sih. Pertanyaan sulit. Kenapa sih? Gue sedang merangkai kata-kata supaya produser yang tidak tepat. tersinggung. Ya nggak semua horor sesuai dengan selera gue sih. Oke. Jadi memang agak susah milihnya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan ya? Gue nggak menutup. Oke. Di 2018 juga ada satu film lo yang gue nonton dan cukup intens ya, Terbang ya. Oh. Itu film lumayan, itu syutingnya di Kalimantan ya lo ya? Kalimantan iya, Surabaya. Tapi gue nggak ikut yang di Kalimantan. Gue Oh iya, full di di Surabaya. keluarganya Dion ya di Kalimantan ya. Itu pertama kali, oh enggak ya, lo pertama kali dipersatukan dengan Dion Wiyoko tuh Love and Fate bukan sih? Kalau film? Oh, tapi bukan tunggu, sebagai Love and Fate? pasangan. Oh, iya ya, Rio Dewanto Kalau pasangan sebagai lo ya? pasangan, iya diterbang pertama kali. Diterbang pertama kali dipasangkan sebagai pasangan. Itu lucu tuh. Gue dulu satu kampus sama dia. Kuliahnya? Kuliahnya satu kampus di Atmajaya. gitu. Nggak pernah kenalan sih, tapi sama-sama tahu gara-gara teman gue naksir dia, teman dia naksir gue gitu. Jadi kayak sama-sama tahu gitu. Ketemunya di modeling pernah sekali. Dia juga sempat modeling. Iya. Terus di film beberapa kali sebelum terbang tuh jadi ipar atau jadi apalah gitu. Iya. Terus di terbang baru pertama kali jadi pasangan. Oke. Kalau ada adegan-adegan, ini kan berarti lo harus melakoni adegan, ya ada kissing gitu, sementara udah nikah gitu-gitu tuh ribet gak sih izinnya? Lo apa? Kalau sama Leo tuh, gue pasti menjelaskan. Jadi Leo sayang, suaminya teman-teman ya, buat iya. yang nggak tahu ya. Jadi sayang, aku di adegan ini ada ciumannya gitu. Iya. Lebih ke menyampaikan. Masalah di approve apa enggak, pokoknya nanti kamu lihat di bioskop udah jadi. Jadi kalau mau cemburu udah telat, udah ada di bioskop. Ngasih taunya sejak sebelum nggak? Pas hari H mau dilakukan adegan itu. Berarti itu bukan izin ya, lebih ke Menjelaskan. FYI ya, FYI. Sayang, aku mau adegan ini ya bentar lagi gitu. Terus kalau Kenapa lu harus ngomong sekalian aja, nggak usah ngomong, ntar pas film nanti sorry. pas nonton kaget, ya mendingan gue izin dulu sebelum melakukan gitu. Sejauh Tapi ini kan sih lu nggak izin, kan dia nggak bisa ngelarang juga sejauh kan? ini sih lebih menyampaikan sih ya. Ini dia terima-terima aja sih sejauh Terima ini. aja, setahu lu. Mana 2 kali lagi sama Dion ya? Iya kan Susi Susanti juga lo
Oh iya. ciuman sama Dion juga Iya, gitu iya, kayak iya. Dion Sebenarnya lagi, Dion sih lagi. suami gue termasuk yang oh iya kalau adegannya memang perlu, Iya, penting, iya. kalau nggak ada itu aneh. Iya, Jadi iya, iya. dia sih menerima dan dia suka nonton juga behind the scene film-film luar. Hmm. Kayak adegan intimacy tuh dia oh ternyata kayak gini, Iya. di ruangan itu sepi, Iya, terus iya. benar-benar profesional, ada yang jagain segala macam gitu. Iya, iya. Jadi dia oh ya emang ini keperluan syuting. Untungnya sih dia sejauh ini mengerti. Kayaknya suami lu, Leo tuh cukup suportif ya sama pekerjaan lo ya? Banget. Dia malah kalau gue lama nggak syuting, kok kamu nggak syuting? Kenapa bosan liat gue di rumah? Aku pengen main PS nih di rumah, kamu pergi dong. Jadi kalau gue syuting ya dia gantian jagain anak. Kan gue nggak pakai pembantu di rumah, jadi dia full. Sama sekali tuh nggak ngurusin. pakai? Nggak pakai. Kalau lagi syuting seharian gitu pagi sampai malam, udah Leo aja yang ngurusin. Ayo ngurusin. Dari Ngedropin sekolah, Iya. Wow. jemput, apa segala. dari umur berapa tuh? Dari Owen lahir? Dari lahir. Oh memang gitu. Kalian nggak pernah pakai neni? Nggak pernah neni. Wow, Gue baru keren melahirkan, misalnya gue lagi sakit perut nih ke toilet, anak gue harus ganti pampers, dia yang gantiin, mandiin, bantuin. Kenapa, Lau, kalau boleh tahu? Kenapa kalian memutuskan untuk nggak pakai neni? Jadi gue dulu agak lama sampai akhirnya bisa punya anak 5 tahun. Iya. Terus ketika punya tuh gue lumayan posesif, kayak gue nggak suka dia dipegang orang. I see. Akhirnya udah gue ngurus sendiri di rumah. Terus keterusan sampai sekarang. I see. Suami gue juga kayak takut kalau ninggalin anak gue sama neni, jadi dia yang ikut jagain gitu. Oh, tapi sampai sekarang akhirnya udah kebentuk habitnya Udah kayak kebiasaan, gitu ya? iya, kemana-mana bertiga. Nice. Seru. Nggak nambah? Gue udah kayak netizen ya. Tadi gue baru bahas sama Putri. Ada aja yang nanyain, kok nggak nambah anak gitu guys. Lo yang bayarin gitu. Iya bener. Bisa nanya doang. Tapi kayaknya lo sih cukup ini ya Lau ya. Kalau di sosial media, lo nggak terlalu getol kayak berinteraksi sama orang gitu nggak ya kayaknya ya? Orang gue matiin notifikasi orang bisa komen kok. Yang bisa komen tuh cuman orang yang gue follow doang. Jadi orang-orang yang gue nggak follow tuh nggak bisa komen Nggak bisa di komen. Instagram gue. Kenapa? Males aja dikomenin aneh-aneh? Iya, jadi gue ngerasa gue pertama nggak suka dipuji. Gue juga nggak suka dihina. Laura, kamu biasa aja. Jadi Dasar biasa aja. jadi mendingan gue daripada ntar kepikiran atau apa untuk hal-hal yang menurut gue nggak perlu gue pikirkan. Jadi gue menjauhkan diri dari itu. Gitu. Yang suka dipuji tuh kenapa sih? Nggak suka dipuji? Tahu, yang emang dari dulu begitu. Nggak suka dipuji. Kalau dipuji risih gitu. Iya, kayak apa sih? Tapi kok dihina juga. Dihina juga kepikiran. Gitu. Jadi daripada gue overthinking, menghabiskan energi di tempat yang nggak seperlunya. Jadi gue. Tapi lu nggak merasa sosial media itu sebagai bagian penting dari karir yang harus lu seriusin gitu nggak ya kalau lu? Nggak juga sih menurut gue. Kecuali influencer ya, memang itu dia harus jualan di situ. Kalau gue misalnya lagi ada film yang muncul ya gue posting poster tapi seperlunya aja sih. Aktor Hollywood kayaknya nggak ada ya yang aktif di Instagram kayak hai hari ini gue ini jarang banget menurut gue. Tapi Laura ini unik loh. Laura ini satu dari segelintir orang yang punya skill istimewa sekali. Apa tuh? Gue kasih bocoran nih lokasi syuting CTS 2 ya. Kadang-kadang dia nggak tahu gue mau ngomongin tuh Laura. Mukanya agak khawatir nih. Laura itu punya skill nggak semua orang punya dan sedikit orang yang punya. Dia ini punya skill duduk diem nggak ngapa-ngapain. Itu aneh loh. Kadang nggak megang HP, nggak ngobrol, diem aja. Gue lihat Laura, dia diem. Gue lihat Laura diem Laura ngapain? Aneh. Lo tau nggak? Orang aneh. Lo tau nggak ngapain gue? Ngapain lo? Nyimpen energi. Oh. Jadi buat gue di lokasi syuting tuh harus sesedikit mungkin pegang handphone. Buat gue ya. Pasti tiap aktor beda-beda. Tapi kalau gue di lokasi, terutama udah masuk ke set, lo nggak pernah lihat gue pegang handphone di set, pasti. Karena buat gue itu distracting, dan gue suka menyimpan energi dengan nggak banyak ngomong di lokasi. Kecuali emang adegannya kayak kita nih perlu banyak dekat ya pasti kayak di backstage atau apanya kita ngobrol gitu. Tapi kalau
Enggak, karena gue nyimpen energi, takutnya gue terlalu capek, banyak ngomong, ntar di kamera gue udah terlalu terkuras energinya gitu. I see. Jadi gue nyimpen energi dengan Emang cara kalau kayak gitu. HP distract-nya tuh gimana misalnya? Gimana ya, kalau pegang handphone, lihat sosmed pasti kan Iya. buka. Terus buat gue itu nyerap energi juga, habis energi gue. Kayaknya karena gue introvert juga ya, Nas. Jadi cara gue untuk di depan kamera energinya lebih full, apalagi adegan-adegan ceria, itu gue harus nyimpen dulu. I see. Jadi lo recharge-nya dengan cara gitu ya, Diam. Kenapa? Aneh ya. Dia lapar, kenapa? Laura tuh kalau makan sembarangan banget. Gue pikir Laura tuh kalau makan ya kayak gitu, kayak catering diet apa gitu kayak. Makannya mie instan mulu, itu mie instan prop disikat terus sama dia. Hebat. Junk food ya. Iya, asli. Emang orang tuh ngejudge gue dari luarnya kayak nggak suka makan nih. Tipe Iya. yang kalau makan Karena lo dimuntahin. langsing. Nggak segitunya. Nggak, maksud gue kalau gue pikir kan lo dengan profesi lo, dengan modeling lo, gue pikir lo harus ngejaga banget nih makan, jangan sampai gimana-gimana. Oh, kalau itu kebetulan emang keturunan Vietnam. Gue kurus-kurus semua dari nenek, nyokap gue. Genetik langsing ya. Enak juga ya. Iya, enak tau. Nggak, sebenarnya gue tuh lumayan, keluarga bokap gue tuh langsing-langsing semua. Bokap gue tuh 8-9 bersaudara tuh kurus semuanya, literally kurus semua. Jadi gue juga lumayan nggak terlalu gampang gemuk untungnya ya. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu PR amat gitu. Jadi kemarin nih FYI ya teman-teman, untuk menjadi Erwin saya harus menurunkan berat badan itu hampir 5 kilogram ya. Kayaknya keterusan sampai sekarang belum naik-naik Ini ya. udah lumayan hampir 2 kilo loh setelah syuting, karena setelah syuting kan, saya bebas dari diet, makannya udah sembarangan, makan mie. Gue tuh kalau catering diet ya, lo tuh siksaan gue cinta banget mie. Jadi Iya, itu iya. tuh kayak aduh gila diet. Ada sih di catering diet tuh ada mie, tapi mie shiratake. Beda. Tentunya beda. Minyak-minyaknya beda. Betul. Ini 2019 salah satu ini kayak banyak yang nggak boleh diceritain di kamera ya tentang film Susi Susanti ya. Ya kita pilih-pilih lah mana yang behind the scene yang boleh diceritakan, mana behind the scene yang jangan diceritain. Tapi intinya untuk kedua kalinya Laura Basuki mendapatkan Piala Citra berkat film Susi Susanti. Susi ya judulnya? Iya, Susi Susanti Love All. Susi Susanti Love All. Oke. Apa? Mau nanya apa? Nggak usah basa-basi. Langsung tanya. Aduh, gue mulai dari mana ya ngomongin Susan, ini panjang ceritanya. Tapi yang pasti, lu main bulu tangkis nggak? Enggak. Jadi Kan itu gue bilang olahraga 6. Iya sih. Jadi siapa tahu 6, kan bisa aja 4 atau 5. Gue lumayan terbantu karena gue pilates, jadi ada sedikit flexibility ya. Oke. Itu belajar splitnya masih bisa lah belajar. Berapa lama tuh baru bisa split kayak 3 bulan. 3 bulan. Tuh. Seminggu 3 kali latihan itu. Nangkang aja gitu. Iya, ditarik pakai tali. Hah? Apa itu pakai tali? Iya, itu tali sih, tapi nggak usah lu peragain kayak gitu. Maaf ya, night conference. Terus latihan bulu tangkisnya 6 bulan. 6 bulan. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 Sehari kali. 3 jam. 6 bulan, sehari 3 jam. Seminggu 5 kali. Berarti dalam seminggu 15 jam. Dalam sebulan kurang lebih 60 jam. Dikali 6 bulan. Jadi 360 jam. Kurang lebih ya? Wow. Sampai trauma tuh sekarang nggak mau lihat raket. Nyahkan shuttlecock ini dari hadapanku. Pokoknya gue kan tiap kali selesai film, hal pertama yang gue lakukan adalah gue buang skenario. Buka tong sampah, buang. Lega. Gue nggak mau inget-inget lagi, nggak mau gue bawa. Perannya mau gue langsung lepasin. Jadi itu. Kalau Susi, buang raket, buang kok, buang ikat rambut, banyak banget yang gue buang. Trauma sama semua keletihan yang lo jalani. Yang gue nggak bisa ilangin adalah aroma lapangan bulu tangkis. Itu yang masih keinget sampai sekarang. Iya. Aroma lapangan bulu tangkis. Dengan karet-karet lapangan karetnya itu masih... kan dia punya bau khas kan. Jadi bau itu yang masih kadang-kadang masih nempel. Jadi sejak selesai Susi lu nggak pernah menyentuh raket, lu nggak pernah ke lapangan bulu tangkis karena masih kerasa capek.
Capek banget, Ketika karena lo gue tuh sampai saking capeknya pas latihan tuh kadang tiduran di lapangan gitu, sampai mau muntah, ngap. Jadi gue janji gue adalah gue nggak mau pegang raket lagi habis ini. Bikin Susi Susanti 2 pakai pemain lain. Tapi luar biasa ya. Oh, tapi kan kalau Susan dulu kan effort lu udah ada dari sisa kemarin, jadi sekarang nggak usah. Tetep aja nggak mau lagi. Sebulan cukup kalau sekarang. Cukup, nggak Tapi mau gila lagi. ya. Kok lu mau ya Lau ya? Duitnya. Gitu. Aduh, ya juga ya. Aduh, ya juga ya. Enggak sih sebenarnya karena gue ngerasa jawaban diplomatis dong. Iya, duit juga nggak apa-apa. Iya. Semua orang paham motif ekonomi itu penting. Tapi gue ngerasa nggak akan lagi dapat tawaran film seperti ini lagi gitu. Karena Iya. kita cuma punya satu Susi Susanti. Betul. Terus yang bisa mirip-mirip lah sama muka gue kayaknya cuma beliau gitu. Ya, mirip-mirip amat sih. Kayaknya tipe film seperti ini memang di Indonesia nggak banyak soalnya ya. Nggak banyak. Dan di dunia tuh bisa dibilang ini salah satu film biopik bulu tangkis pertama. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah pernah ada King deh. King, tapi kan ya bukan perempuan ya. Iya. Dan gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa mainin siapa-siapa lagi selain ini. Selain Susi Susanti. Ya mungkin habis ini Yayu Basuki kalau mau dibikin biopik. Laura Basuki memerankan Yayu Basuki. Nggak mirip sih. Nggak mirip. tapi, Beda kan banget. tapi kan lu traumanya sama raket bulu tangkis bukan raket tenis ya. Jadi siapa tahu. Biopik Yayu Basuki. Tapi challenge kayak gitu, kalau lo dihadapkan pada tantangan seperti itu yang mirip-mirip kayak gitu, apakah kapok maksudnya, ini ada film nih, seru banget misalnya epic atau tentang Majapahit atau lo harus latihan berbulan-bulan gitu, masih ada rasa kapok atau enggak juga? Selama gue belum pernah sih pengen sih. Nas. Pengen ya? Ya kayak tadi yang gue bilang, gue pengen ngegali lagi, gue bisa ngerasain apa lagi sih gitu. Gue bisa ngelakuin apa lagi yang nggak akan gue lakukan di kehidupan gitu. I see. Jadi dari film tuh gue bisa menemukan kenikmatan-kenikmatan kayak gitu. Iya. Selain pakai dildo sembarangan kemana-mana gitu ya. Ini kayak daya kata Itu nikmat banget. Coba di rumah deh izin sama Leo, boleh nggak aku pakai setiap ya hari keliling. Jumat? Ada ilfil lagi. Itu aja dia nggak mau nonton loh. Film itu? Oh dia nggak nonton? Dia belum nonton waktu premier, dia nggak datang. Terus begitu. Dia tahu nggak ada adegan kayak begitu? Tahu, Oh, kan tahu. gue cerita, dia ketawa-tawa gitu. Nggak apa-apa lah ya adegan kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dia nggak mau nonton sampai sekarang. Takut fantasinya rusak kayaknya. Jadi dia cuma nonton adegan awal sampai gue muncul, kira-kira gue udah mulai sinting. Dia out gitu, nggak mau nonton. Payah, gitu doang Leo. Tapi worth it lah, maksudnya bukan worth it ya, tapi menurut gue Susi Susanti itu film yang lo kalau nonton tuh lo kerasa gitu, it's very well made, effortnya gila banget dan kelihatan gitu hasilnya gitu. Dan menurut gue ngelihat lo sama Dion di situ ya salah satu penampilan ensemble couple yang menurut gue paling menyenangkan sih buat dilihat. Kalian kayak nggak tahu ya apa karena udah lama kenal sebelumnya membantu banget juga kali ya lo ya untuk Kayaknya chemistry juga ya. karena udah pernah main bareng di Terbang. Di Terbang tuh kayaknya kita masih kaku-kakuan gitu loh. Dua introvert jadi satu kan. see. Jadi Iya, kayak lagi nunggu, dia juga nggak pegang handphone kalau nunggu di set. Ya kita berdua ilmunya begitu, diem. Aduh diem. Pantesan klub ya. Makanya habis sejak itu ya deket. Iya. Terus di Susi berarti nggak terlalu ada PR untuk lu gimana caranya sama Dion bisa klik gitu enggak ya udah enak enggak, aja. udah Walaupun yang karakternya beda banget dong. Iya ya. Karakternya beda banget kan. Maksudnya Gue udah takut ini loh, takut mirip. enggak lah, enggak. Terbang itu kan apa ya, very berat, depressing gitu. Sementara romance kalian di Susi kan Ringan banget ya. fun, lucu-lucuan, gemes, manjat-manjat tembok gitu, Iya. lucu banget. Lucu Iya banget. sih. Terus dapat Mau nanya apa lagi? Dia mah gitu banget ya, orang belum nanya udah ditembak duluan. Apa? Enggak, gue mau nanya itu gimana
Ketika dapat Piala Citra kedua gimana rasanya? Gimana ya? Bareng dong kita Imperfect kan dapat di Iya. tahun yang sama, di awarding yang sama waktu itu. Ya seneng lah Nes dapat Seneng nah Citra. Waktu itu jaraknya 10 tahun kan dari Citra iya. pertama. 2008 di FFI 2009 ke FFI 2019 ya? Iya, Wow. jaraknya 10 tahun persis. FFI 2020. Ya, Karena film 2010 2010 dan 2020. Iya. Jadi gue punya 2 piala Citra yang bentuknya beda. Waktu 2010 kan sempat berubah tuh Iya. bentuknya. Terus gue, kapan ya gue dapat piala model baru? Lebih ke ngoleksi bentuknya ya. Dapat deh yang model Iya, baru. berarti Laura Basuki Piala Citra ketiga 2030. Lama juga. Siklus. Keburu nenek ya. Siklusnya 10 Tiap tahun 10 sekali. tahun. Apa sih yang berbeda dari karir maksudnya kayak ada beban kayak ada belum merasa wah dua piala Citra nih kayak ada ekspektasi yang meningkat atau ada beban moral atau mental atau biasa aja nggak ada beban biasa aja Nggak ada Nes. nggak deh. Gue kayaknya orangnya terlalu lempeng untuk Lempeng. punya beban sih di film. Gue seneng aja dapat peran-peran beda. Gue pasti ngerjain PR gue semaksimal mungkin kayak film full bahasa Sunda ya gue hafalin bahasa Sundanya. Iya. Tapi ketika ngejalanin gue nggak ada beban sama sekali sih. Oke. Happy aja. Action belum pernah. Tapi kalau ditawarin jadi iniannya pacar superhero-nya aja yang diculik yang tolong gitu ya gampang. Sepele. Damsel in distress ya. Enggak kalau disuruh jadi kayak Laura lu harus ikut pelatihan sama Kopassus 3 bulan. Karena lu nanti akan jadi agen rahasia dan lu harus bisa pokoknya aksi gitu mau. Duitnya berapa? Bagus. Itu jawaban yang tepat sekali.